Oke, jadi untuk pemasangan implan tuh pertama kan pasien konsultasi dulu ya. Jadi konsultasi artinya dilihat dulu kira-kira apakah ruangannya cukup, tulangnya bagus atau enggak gitu. Kira-kira ketebalan, ketinggian tulangnya cukup atau enggak. Jadi setelah pasien ketemu kita pertama kali untuk konsul, kemudian kita jadwalkan buat dipasang. Nah, setelah dipasang itu pasien datang, kemudian kontrol lagi itu 2 minggu untuk buka jahitan. Nah, kemudian pasien datang lagi setelah 2,5 sampai 3 bulan setelah pemasangan untuk dicetak gitu. Setelah dicetak, kita kirim ke lab. Nanti hasilnya itu mahkotanya sekitar 14 hari kerja. 14 hari kerja itu berarti sekitar mungkin 2 sampai 3 minggu ya. Jadi setelah mahkota udah jadi, kemudian kita pasang pasien, kemudian kita suruh kontrol lagi buat lihat evaluasi setelah pemasangan. Jadi mungkin kira-kira butuh 3 sampai 4 kali kunjungan sampai mahkotanya tuh jadi terpasang di dalam mulut. Oke, jadi sebenarnya untuk normalnya itu di 2,5 sampai 3 bulan ya. Jadi setelah dipasang itu kita tunggu 2,5 sampai 3 bulan baru kita cetak gitu untuk mahkotanya. Kenapa 2,5 sampai 3 bulan? Jadi itu memang itu kira-kira waktu yang aman yang dibutuhkan buat si implannya tuh nyatu sama tulang. Jadi dia bondingnya lebih kuat lagi gitu setelah 2 sampai 3 bulan itu. Baru kita cetak. Bedanya implan sama yang lain, misalnya kita ngomongin perbandingan implan sama gigi palsu atau bridge ya. Jadi kalau tiap ketemu pasien pasti saya tawarin semuanya gitu dalam tanda kutip. Jadi artinya saya nawarin bahwa setiap gigi yang hilang tuh bisa menggunakan berbagai macam pilihan ini. Jadi ada implan, ada gigi tiruan, ada bridge gitu. Tapi saya pasti jelasinnya ya implan kenapa paling oke gitu dari semuanya, karena pertama dia dari sisi kenyamanan udah pasti lebih nyaman gitu, karena kalau gigi palsu kan artinya perlu dilepas pasang gitu. Kalau misalnya bridge kita harus ngorbanin gigi tetangganya gitu. Memang dari cost pasti lebih mahal implan ya, tapi kan itu kalau menurut saya itu harga yang perlu dibayar buat kenyamanan itu ya. Jadi buat kenyamanan tuh memang pasti ada harganya lebih mahal gitu kalau implan. Tapi kalau dari sisi ekonomisnya sendiri sebenarnya kayak gigi palsu tuh juga ada umurnya gitu. Jadi gigi palsu tuh ada umurnya. Kan apalagi modelnya macam-macam ya. Ada dari yang paling murah sampai yang mahal itu tuh kan ada tuh tipe-tipenya kayak gigi palsu. Bridge juga sama. Jadi karena yang dua itu mungkin ada umurnya, ada resiko patah dan lain-lain. Jadi dari sisi ekonomis pasien kan perlu ganti gitu. Jadi perlu ganti si gigi palsunya lah. Jadi nah itu juga cost juga kan. Jadi makanya saya selalu bilang kalau dari sisi hitungan ekonomi sebenarnya mahal di awal aja gitu. Jadi tapi untuk long termnya dia tuh pasti lebih nyaman, pasien juga nggak ribet gitu. Sensasinya kata yang udah pakai itu ya kayak ngunyah gigi asli gitu, karena dia di dalam tulang. Jadi pasti sensasinya lebih beda dibanding yang dua tadi gitu.